Oke, AI itu sangat membantu kehidupan kita dan saya yakin teman-teman semua setuju tentang itu. Karena memang dari OpenAI perusahaannya ChatGPT udah sangat berkembang gitu sampai pengaruhnya sampai ke kita semua. Halo semuanya, nama saya Anggra Anwari dari FMIPA IPB. Sekarang lagi di jurusan Matematika angkatan 57. Untuk kesibukan sekarang lagi ngebantu-bantu tim KRI tentang lagi di lombanya gitu. Sekarang lagi seleksi wilayah dan juga saya lagi coba buat apply di KRTI, Kontes Robot Terbang Indonesia, yang mana itu kita akan bawa tentang categorical digital drone. Terus hal yang unik, mungkin hal yang unik dari aku itu tentang curiosity ya. Nah, curiosity ini dulu itu sempat baca dari bukunya Leonardo da Vinci sekitar SMP kali ya. Dan itu benar-benar buat aku sangat merubah gitu tentang pola pikir sekarang. Yang mana cara berpikir Leonardo ini tentang curiosity, dia rasa ingin tahu yang terus ditanyakan di benak kita. Yang artinya saya sudah nggak lagi buat berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak, karena curiosity ini kalau misalkan kita berhenti buat beberapa periode tertentu, dia bisa ya udah kayak berhenti lagi, gak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benak kita. Terus kenapa saya ke dunia drone atau robotics dan AI gitu. Nah, dulu itu historicalnya mungkin karena ayah saya merupakan engineer di perusahaan swasta. Dari situ ayah semenjak aku kecil ngajarin tentang cara nyolder atau bermain di mechanical atau electronical, yang mana kita harus berpikir gimana caranya suatu alat itu bekerja gitu. Kita analisis dan juga kita bisa buat ulang dari situ. Nah, dari pengalaman cara nyolder ini akhirnya saya coba putuskan buat ke dunia robotikal, yang mana kayak human robotics gitu. Kita main Arduino dan Raspberry Pi waktu itu. Tapi akhirnya kurang nyaman nih di situ karena mungkin ada beberapa hal yang gak pas sama diri aku. Yang akhirnya dari situ aku coba terjun ke robot terbang, yang mana kayak drone atau kayak fixed wing dan sebagainya gitu. Yang akhirnya udah merasa cukup nyaman di situ. Nah, pengalaman pertama ngebuat sebuah drone itu kayak drone aerial, yang mana itu drone untuk fotografi atau videografi. Ukurannya sekitar 1 meter diameternya. Dia konsepnya hexacopter, yang mana dia punya 6 lengan di setiap diameternya, diagonalnya maksudnya. Nah, dari situ waktu pertama kali test flight kita di lapangan, ternyata ada malfunction yang akhirnya kena rumah warga. Nah, pernah apa namanya ngebruk rumah. Iya benar Kak. Nah, dari situ hampir satu desa tuh kayak UFO gitu. Itu kayak this funny moments. Terus akhirnya karena memang rumah tersebut saudara kita, jadi ya udah ganti rugi genteng gitu. Oke. Nah, awalnya itu kan tadi ya yang dari robotics, akhirnya pindah ke drone, dan akhirnya udah merasa cukup di situ. Saya nge-expand lagi, curious saya mulai ke artificial intelligence itu di sekitar 2019. Mungkin masih belum rame tentang artificial intelligence itu apa, tapi dari mulai proses belajar artificial intelligence itu karena curious, di tahun 2020 ada komunitas namanya Indonesia AI, diinisiasi sama foundernya Kak Angga. Ya beliau kerja di Jepang tentang AI specialist yang mau ngebentuk pemuda-pemuda Indonesia supaya lebih concern lagi tentang AI gitu. Nah, dari proses apply itu alhamdulillah saya diterima di 2 divisi mungkin namanya. Yang pertama Reinforcement Learning and Robotics atau LR Robo,
Yang kedua di R&D AI in Agriculture, karena mungkin Kak Angga ngelihatnya saya dari IPB, jadi oke, mahasiswa IPB, mahasiswa matematika, udah gitu kuliahnya di IPB, jadi masuk ke AI in Agriculture. Mungkin karena saya pernah buat drone in Agriculture juga yang tadi. Oke, AI itu sangat membantu kehidupan kita dan saya yakin teman-teman semua setuju tentang itu. Karena memang dari OpenAI, perusahaannya ChatGPT, udah sangat berkembang gitu sampai pengaruhnya sampai ke kita semua. Tapi dari situ juga ada kekhawatiran tentang Super Artificial Intelligence atau AGI, Artificial General Intelligence, yang mana hal tersebut bisa jadi kayak pedang bermata dua. Yang pertama bisa membantu kita, sangat membantu tentunya. Terus yang kedua bisa membahayakan. Kalau pribadi saya lebih sangat mendukung tentang perkembangan AI yang ada di dunia. Lagi mungkin setiap minggunya itu ada suatu hal yang baru atau ada suatu company yang mengadaptasi AI yang baru. Tetapi perlu juga kita regulasi tentang AI itu sendiri. Uni Eropa udah mulai meregulasi peraturan tentang AI, yang mana karena mereka tahu seberapa bahayanya ini kalau misalkan terus berkembang tapi tanpa regulasi gitu dari suatu negara untuk melindungi negaranya tersebut pastinya.